Abu Darda radhiyallahu anhu menukilkan nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan, "A'budullah ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara." Beribadahlah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Wa'dud nafsaka fil mauta, dan coba hitung diri engkau itu di dalam kelompok orang yang telah meninggal. Sekali-kali jangan kalau awak cari duit kau juga banyak nak kerika kau bisa dijangkau, kau bisa dikamihan dan kau dapat juga. Tapi sekali-sekali coba pandang diri engkau itu fil mauta, dalam jumlah bilangan orang yang telah meninggal. Kenapa demikian? Karena kalau kamu bisa membawa suasana dirimu berada dalam keadaan seperti itu, kamu akan sadar, apa yang akan aku terima setelah, apa yang kamu terima setelah kematian. Nah, tidak sedikit hadis-hadis Nabi yang mendorong orang untuk menyadari keberadaan dirinya di mana, apa yang telah dia perbuat, dan apa yang akan dia terima sebagai akibat dari semua itu. Jadi tidak mengherankan kalau para sahabat benar-benar mengerti arahan dan nasihat Rasul, sehingga keluarlah maqula, perkataan Umar ibn al-Khattab yang masyhur itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab kelak. Cuma perkara muhasabah itu kan perkara yang mudah kalau diucapkan. Tapi banyak orang tidak mengerti apa yang harus dia hadirkan di dalam muhasabah itu. Apa yang mesti dia wujudkan sebagai bagian penting dari muhasabah yang disebut dengan rukunnya itu. Nah, mari kita fahami. Apa yang dikatakan muhasabah? Yang dikatakan muhasabah adalah at-tamyizu baina ma lahu wa alaih, wa yastashibu ma lahu wa yuaddi ma alaih, li'annahu musafirun safara man la ya'ud. Itu di antara definisi yang dikemukakan oleh ulama. Muhasabah itu adalah at-tamyiz, yaitu memilah apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Orang yang bermuhasabah, orang yang tahu apa menjadi haknya, apa yang menjadi kewajiban dia, apa yang akan dia peroleh, dan apa tugas yang harus dia jalankan. Wa yastashibu malah wa yuaddi ma alaih, dan dia jangkau, dia jadikan sebagai teman perjalanannya apa yang boleh dia miliki, yang dia dapat, dan dia tunaikan apa yang menjadi kewajiban. Kenapa? Karena dia dalam keadaan bermusafir, suatu perjalanan yang tidak bisa diulang. Jadi kecil bisa diulang perjalanan dunia sekali lagi, ujungnya kematian, kemudian balik-balik tidak bisa. Jangan kecekkan jalan suruh Popeye ke Padang loh. Padon dan tertinggal dan tercici bisa balik-balik. Tidak. Ini safar la ya'ud. Perjalanan yang tidak akan bisa diulang kembali. Sekali jalan. Jadi kalau kecek orang awak, tua-tua dulu kalau picol dan sekali kok, dah don bisa dijangkau balik ke belakang. Nah, karena itu dia harus menyadari malah wa ma alaih, apa bekal perjalanan, apa yang harus dia bawa dalam perjalanan, dan apa tugas yang harus dijalankannya dalam perjalanan itu. Itu orang yang bermuhasabah, dia bisa melakukan tamyiz, memilah. Nah, untuk sampai ke tingkat itu,
Orang yang bermuhasabah harus mewujudkan 3 rukun muhasabah. Yang pertama adalah an tuqayisa baina ni'matihi wa jinayatika. Orang bermuhasabah itu orang yang bisa membandingkan antara nikmat yang dia terima dengan tindakan durhaka kriminal yang dia perbuat kepada Allah. Orang yang bermuhasabah bisanya membandingkan para nikmat yang dia terima bara kedurhakaan Allahnya. Wahai diri, kenapa engkau lakukan ini? Setiap pagi dan sore engkau terima anugerah Allah, tapi kenapa engkau tidak mau mentaatinya? Nah, itu orang yang pandai melihat kekurangan diri. Jadi orang yang bisa melakukan perbandingan antara nikmat dengan perbuatan kedurhakaannya, kalau orang itu bisa mewujudkan apa? Dia bisa berburuk sangka tapi kepada dirinya, bukan ke orang lain. Assalamualaikum terbalik. Buruk sangka ko untuk orang saya. Ke diri awak husnuzan tarih. Padahal di dalam hadis dikatakan apa? Al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdas, orang yang bisa menimbang-nimbang dan melihat kekurangan dirinya. Kok kurang kok. Salat dan serupai kok kurang kok. Puasa nama dia kok alu menunaikan hak Allah lah kok. Iko zakat dan seperti kok lapanu atau alun kok. Bisa melihat kekurangan diri. Nah, kemudian baru yang ketiga bisa membedakan mana nikmat, mana fitnah. Nikmat dengan fitnah itu berbeda. Dia awak hendak segala mendapat nikmat. Kalau tidak bisa membeda itu, bisa jadi orang maliang ketika sukses maliang dapat nikmat kecilnya tu. Soalnya ada orang maliang pakai alhamdulillah, gitu. Ya koruptor, gitu. Nota orang senegara, tapi dia nyanyi. Kayaknya haji, alhamdulillahirabbil alamin. Ta'ala alhamdulillah. Kenapa itu? Karena dia tidak bisa membedakan mana nikmat, mana fitnah. Jadi kalau ada orang mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan kewajibannya sebagai hamba, tapi nanti kandaknya dapat juga, nanti inginnya tercapai juga, hati-hati tu. Itu bukan nikmat, itu fitnah. Kalau tidak sadar akan dijadikan itu oleh Allah sebagai istidrajan. Bawa membedakan itu fitnah atau nikmat. Calik diri tadi, awak dalam taat atau dalam durhaka. Kalau di dalam taat, awak menepikkan kelapangan dan kemudahan, alhamdulillah itu nikmat Allah. Tapi kalau dalam kedurhakaan, nampiti bertambah juga, nanggalele lancar juga. Nanti kandak dapat juga, hati-hatilah tu. Jadi jangan salah alamat magir. Itu namanya salah bungkus namanya tu. Nah, 3 perkara ini itu diwujudkan supaya kita bisa membedakan, memperbandingkan antara nikmat dengan jenayah kita. Itu barulah rukun pertama. Rukun yang kedua, orang bermuhasabah harus bisa an tumayyiza baina malil haqq alaika min wujubil ubudiyyah wal iltizamit ta'ah wajtinabil ma'siyah wa baina malak wa huwal mubahus syar'i. Orang yang bermuhasabah adalah orang yang bisa membedakan, mendudukkan apa yang menjadi tugas kewajibannya di dunia ini berupa ibadah, ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Kemudian
Dia lihat seberapa yang dia boleh untuk dia nikmati dalam kehidupan dunia ini berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tahu tak dia apa yang menjadi kewajiban dia? Tugas yang dia jalankan. Nah, karena itu dia harus sadar bahwa dia berhak untuk mengambil apa yang diperuntukkan itu kalau dia tunaikan kewajiban. Nah, kini baranalah dijangkau. Alam semesta ini diciptakan untuk awak sadonyo. Awak jangkau sadonyo yang ketujuh. Kira-kira kalau bahasa sederhananya, lewat bayi enggak tu? Apa pembayiannya? Ketaatan, ketundukan kepada Rabbul Alamin. Kondah airnya wak minum, udaranya wak hirup, keindahan ciptaannya kita nikmati, segaran alamnya dan berbagai macam. Tapi kira-kira sejauh mana beban yang dia letakkan ke pundak kita, kita tunaikan. Nah, orang yang bermuhasabah menghadirkan hal itu. Yang terakhir adalah an ta'rifa anna kulla ta'atin raditaha minka fahiya alaik wa kulla ma'siyatin an yartabiha akhak fahiya ilaik. Orang yang bermuhasabah adalah orang yang mengetahui bahwa setiap ketaatan yang dia lakukan dan dia senangi itu menjadi beban bagi dia, dan setiap kemaksiatan yang dia cela orang lain melakukannya bisa kembali kepadanya. Artinya apa? Orang yang bermuhasabah puas dengan taat dan tidak pernah merasa aman dalam kehidupan dunia dari terjerembat ke dalam kemaksiatan. Itu yang bermuhasabah. Ya, orang bermuhasabah yang tak bermuhasabah ya. Banyak kalau laba buat taat seolah-olah nyo mengerajon lah nyo salah sen segala tugas. Bantulah kaman saya. Orang pergi haji bentuklah dapat kartu pas masuk surga. Kalau orang berbuat maksiat, seolah-olah orang lah masuk neraka, bantunya ndakkan mu bisa terjerembab ke sana. Jadi orang yang bermuhasabah, orang yang tidak pernah merasa tuntas berbuat kebaikan. Orang yang bermuhasabah, orang yang tidak pernah merasa bahwa dia kebal dari kemaksiatan, kemaksiatan tidak akan menghinggapi kepadanya. Hati-hati. Taat na wak kerajaan bisa lapih dari awak kalau ndak wak pacik arek-arek. Kemaksiatan yang diperbuat orang bisa mampir kalau wak ndak waspada. Itu yang bermuhasabah. Nah, orang yang seperti ini nanti akan mewariskan sikap istiqamah, mawas diri. Ketaatannya tidak menjadi kebanggaan dan tidak menjatuhkannya kepada ujub, dan kemaksiatan orang akan menjadi kewaspadaan karena jatuh seperti apa yang dilakukan oleh orang lain. Ini kan banyak orang yang menganggap bahwa dirinya kalau sudah berbuat taat seolah-olah dia telah selesai menuntaskan segala ketaatan. Dialah yang melakukan itu, dialah yang memperbuat itu, dia telah mendapatkan, seolah-olah dia terjamin untuk mendapatkan surga. Kalau ada orang berbuat maksiat, sudah sekali dia macam atuh, lihatlah perangai. Padahal kebaikan dia bisa lepas darinya kalau dia tidak hati-hati, dan kemaksiatan orang bisa berpindah kepadanya. Orang tak waspada tu kalau. Makanya kalau orang yang benar-benar bermuhasabah
ketika dia berbuat kebaikan, dia akan mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah kepada saya. Kalau tidak hati-hati, banyak orang mantan orang saleh. Ang elok mana? Haji saf pertama. Sebulan sudah itu, pintu masjid nampak dia dah. Lepas dari kebaikan. Dan tidak sedikit orang yang kita cela-cela karena berbuat maksiat. Saya itu cela perangai berbagai macam. Tanpa sadar, bulan depan dia yang melakukan hal itu. Orang yang bermuhasabah menghadirkan 3 rukun tadi. Yang pertama tadi, dia bandingkan antara nikmat dengan perbuatan jenayah dia. Yang kedua, dia bandingkan antara tugas yang dia pikul dengan karunia yang dia raih. Kemudian yang ketiga, dia pandang ketaatannya adalah tanggung jawab yang harus dia pertahankan sampai akhir hayat, dan kemaksiatan orang bisa terjerembab dia ke dalamnya kalau dia tidak waspada. Itulah orang yang menghisab diri. Nah, bermuhasabah seperti itulah yang akan mendatangkan sesal. Jadi kembali kita kepada hadis yang pada pertemuan yang lalu, yang nukilkan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An-nadamu taubah. An-nadam at-taubah. Penyesalan itulah pertaubatan. Mendengarkan hadis ini adalah Ma'qil bin Muqarrin. Dia bawa anaknya kepada Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis itu, faqala lahu abi, ayahku, kata Abdullah. Ayahku kata Abdullah berarti ayahnya Ma'qil bin Muqarrin bertanya ke Ibnu Mas'ud, anta sami'ta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul an-nadamu taubah? Wahai Ibnu Mas'ud, engkau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda penyesalan itu adalah taubat? Nah, ini orang menuntut ilmu dahulu betul-betul karena ingin tahu, mengkonfirmasi. Benarkah engkau mendengarkan itu dari Nabi? Apa kata Ibnu Mas'ud? Qala na'am, iya. Nah, berarti taubat itu tidak akan wujud tanpa penyesalan. Dan penyesalan itu biasanya tidak akan terwujud kalau orang tidak mau menghisap diri. Anaknya sesali. Dan muhasabah itu tidak akan wujud tanpa 3 perkara tadi. Kan nampak sambung-sambungan. Taubat tidak akan wujud tanpa an-nadam. Bahkan menyesal itulah dikatakan gerbang dari pertaubatan. Dikatakan oleh para ulama dari sebagai salah satu rukunnya an-nadam, al-azam, menyesal, bertekad untuk tidak mengulang lagi, al-istighfar, meminta ampun, kemudian apa? Raddul mazalim, mengembalikan hak orang yang dizalimi kepada ketangannya kembali. Itu dikatakan 4 itu. Nah, bagaimana mewujudkan an-nadam, penyesalan? Penyesalan tidak akan wujud kalau orang tersebut tidak menyadari di masalahnya, apa kekeliruannya, analahnya jalani dalam hidupnya. Bahkan dia tidak pula melihat sejauh mana dampak dari perbuatannya kepada orang lain.